Sengsara Tuhan membawa keselamatan. Renungan diinspirasi dari Kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai dengan 7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kisah sengsara Yesus amat panjang, 2 bab. Mengapa? Bahkan bab-bab tersebut bisa bertambah dengan banyaknya vision Nabi Yesaya sang penulis yang menubuatkan setiap detail kisah sengsara itu. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Yesaya yakin dan berharap, meskipun mengalami ditinggal oleh Yahweh, Tuhan Allah menolong aku, bahwa aku tidak akan mendapat malu. Minggu suci diawali dengan kenangan akan sengsara Tuhan saat memasuki Yerusalem. Sorak-sorai dan lambaian daun palma ditujukan kepadanya. Puja dan puji pun ditujukan kepadanya. Yesus tahu suasana saat itu akan berubah menjadi hujatan dan jerit tangis. Vision Yesaya mengenai punggung yang dipukul, janggut yang dicabut, adalah Yesus yang mengalami sengsara dan derita yang luar biasa. Namun Yesus yakin bahwa Allah Bapanya menolong, meneguhkan tugas perutusannya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sengsara dan deritanya tidak mendapat malu, melainkan membawa kegembiraan, melepaskan belenggu kejahatan hati, dan menyembuhkan luka-luka kehidupan. Jalan menuju Paskah tidak bisa tidak, harus melewati jalan sengsara dan derita. Dalam pengajaran Yesus, mengajar tentang jalan itu sebanyak 3 kali. Apakah para murid mengerti? Tidak. Prosesnya panjang. Ada peristiwa kebangkitan Yesus, kenaikan Tuhan, dan turunnya Roh Kudus. Michael Boyce, seorang imam diosesan, menuangkan gagasan renungan mengenai seandainya Yesus membaca surat kabar. Pertanyaannya, apakah Yesus berminat mengenai berita-berita di dunia ini? Saya melanjutkan refleksinya. Apakah Yesus serius membaca berita mengenai kehancuran alam atau korupsi yang sekarang sudah ratusan triliun? Kata imam itu, Yesus punya sumber informasi lain sewaktu membaca surat kabar. Yesus membaca berita mengenai kerajaannya. Maka saya pun membaca berita tentang tokoh pemerhati difabel dan orang muda Katolik yang membuat drama musical yang pendapatannya digunakan untuk yayasan sosial. Banyak berita tentang perbuatan baik dari kerajaannya. Rasanya begitulah kacamata Yesus membaca berita. Maka semakin panjang pula lah bab-bab kisah tentang keselamatan yang terjadi karena pengorbanan dan penderitaan Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus,
Jalan menuju Paskah adalah jalan melewati salib, sengsara dan derita. Biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk menempuh jalan Paskah, kebangkitan-Mu dari alam maut ketika langkah-langkah hidup ini menginjak onak dan duri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.